Salam jumpa Bapak Ibu trader sekalian, Stock Technician di sini. Hari ini kita ada di tanggal 14 Juli 2023. Hari ini IHSG-nya positif ya. Cerah, berhasil menjauh dari area garis trendline kuning ini. Jadi teman-teman lihat nih kan, hari ini IHSG-nya naik cukup tinggi, menjauhi trendline kuning. Jadi kita bisa mengatakan oke, trendline kuning yang tadinya bersifat sebagai resisten, sekarang saya lebih berani mengatakan bahwa trendline kuning itu sudah dipatahkan, bahwa trendline kuning sekarang bekerja sebagai support, sikapnya sebagai resisten itu udah bisa dikatakan patah ya. IHSG berhasil menembus resistennya. Dengan penampakan seperti ini ya, apalagi di hari Jumat, bisa saja ya, jadi karena ini tadinya adalah resisten, bisa saja IHSG akan kembali turun untuk support testing. Tapi kalau IHSG terus lanjut, itu adalah kabar gembira karena resisten kita selanjutnya itu ini sih udah masuk di resisten ya, masih resisten tapi minor lah ya. Nah di sini ini resisten yang cukup kuat di sekitar 6.950 yang merupakan neckline dari triple bottom. Yang ini yang kita tunggu, penembusan area resisten ini dari 6.950. Ini yang paling membahagiakan ya, karena penembusan resisten di 6950 itu akan membuat triple bottom itu terbaca di IHSG, dan itu merupakan suatu pattern yang menunjukkan adanya uptrend yang sudah terjadi. Sambil menunggu perjalanan IHSG menuju ke 6950, tentu saja ada banyak hal yang bisa terjadi, tapi semoga aja kita bisa segera melihat IHSG muncul dengan Morobosu ya, candle penuh seterusnya naik minimal di 0,5% gitu, naik menuju ke resistennya dan segera tembus supaya kita nggak terlalu berlama-lama lagi dalam fase sideways yang memang ya gimana ya, kalau saya sih terus terang agak membosankan ya, karena saya hampir tidak melakukan aktivitas trading. Kawan-kawan yang baru ketemu channel Stock Technician, selamat datang, selamat bergabung. Channel Stock Technician adalah channel yang membahas mengenai analisa teknikal untuk saham-saham di Bursa Efek Indonesia. Kalau Anda seorang trader di Bursa Efek Indonesia dan kebetulan menggunakan pendekatan teknikal, saya kira ini channel yang tepat. Langsung saja subscribe. Dan tentu saja Anda bisa memberikan usulan untuk saham-saham yang akan kita bahas berikutnya dengan cara menuliskannya di kolom komentar. Kita akan bahas saham Harum. Nah, Harum ini sekarang lagi ada di sekitar support ya, di area kotak hijau ini di sekitar 1.500. Ini saya curigai sebagai area support karena ada higher high dan higher low. Kebetulan waktu itu high-nya ada di sini ya, jadi saya pikir ya mungkin jadi support, ya bekerja dengan baik supaya kita bisa melihat Harum naik lebih tinggi lagi ya. Sedangkan resisten untuk Harum ada di area kotak kuning di sekitar 1660 untuk teman-teman yang mau buy on breakout, dengan target pergerakan di sekitar kotak merah di 1775. Ya emang nggak terlalu jauh, tapi bukan itu kan, seperti biasa pada saat uptrend bukan resisten yang di kotak merah ini yang menjadi target kita. Saya selalu menargetkan pada saat harga uptrend itu adalah ya biarkan aja harga naik ya kan, pada saat uptrend sudah terjadi resisten ini yang kotak merah ini akan cenderung mudah ditembus gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat ada uptrend kemudian ada resisten, ya udah itu hanya sebagai milestone aja, tidak terlalu banyak berpengaruh karena biasanya pada saat uptrend itu semua resisten dengan mudah ditembus. Ada sangat banyak contoh, teman-teman boleh buka chart apapun saat melihat uptrend
resisten-resisten kayak gini tuh dengan mudahnya ditembus walaupun terjadi retracement pada saat menyentuh atau memasuki area resisten, tapi percayalah bahwa tren akan keluar sebagai pemenang selama belum ada tanda-tanda reversal. Berikutnya kita lihat APLN. APLN ini saya ingatku pernah kita bahas juga di tanggal 8 Juni, berarti di sekitar sini. Pada saat yang masih ada di sekitar support kotak hijau, kemudian memang mencapai resisten kotak kuning, ada retracement lagi, teman-teman lihat di sini ya, mencapai resisten, terus ada resisten, kemudian dengan mudahnya resisten itu ditembus. Begitu ya, kalau ada uptrend itu kelihatan sangat mudah resistennya ditembus. Jadi sebenarnya nggak perlu terlalu galau kalau lihat ada resisten pada saat uptrend. Teman-teman bisa lihat lagi di sini gerakannya itu cukup bagus, ya, sangat-sangat indah, mengindikasikan uptrend. Pada saat dia mencoba menembus resisten, ya, volume terlalu tinggi, gitu ya, volumenya terlalu tinggi. Kemudian pada saat harga bergerak berlawanan dengan arah tren, maka volume transaksi cenderung mengecil. Maka di sini bisa kita baca bahwa ini APLN memang sedang mengalami retracement dan mungkin ini adalah saat-saat untuk melakukan pembelian. Karena kita lihat ada higher high dan higher low yang sudah terbentuk dan saya kira ini perjalanannya cukup aman untuk naik lebih tinggi. Kita lanjut ke saham BMRI. BMRI ini teman-teman mesti tahu lagi ada di sekitar all time high. Ya. Jadi ini adalah area harga tertinggi rekor untuk bank BMRI, gitu ya. Jadi teman-teman lihat ke kiri, belum ada harga setinggi ini yang pernah dicapai oleh BMRI. Jadi area kotak kuning ini adalah area resisten all time high untuk BMRI. Sedangkan yang kotak merah ini di sekitar 5.700 itu adalah new all time high yang akan menjadi target pergerakan atau pembentukan rekor yang baru. Jadi teman-teman bisa bayangkan pada saat BMRI menembus area kotak kuning, maka di atas ini plong. Tidak ada resisten yang terlihat karena semuanya itu sudah ada di bawah. Resistennya semuanya sudah ditembus. Tapi sebagai teknikal, kita selalu mengatakan harga bergerak di antara support dan resisten. Oke, jadi kita tidak boleh melangkahi pakem itu. Resisten berikutnya harus kita tentukan. Di sini saya menentukan resisten kotak merah ini dengan menggunakan Fibonacci retracement. Nanti pada saat BMRI menembus resisten kotak kuning ini, area all time high-nya, maka teman-teman akan melihat target kotak merah ini dengan mudah dicapai. Selanjutnya apabila kotak merah ini dengan mudah ditembus, sepertinya itu akan terjadi karena pada saat ada di area all time high, sebenarnya itu konfirmasi sangat kuat ya bahwa uptrend sudah terjadi. Biasanya sih saya lebih menyarankan orang untuk menghilangkan rasa takut. Cukup sekedarnya aja waspada untuk melihat bila terjadi tanda-tanda reversal pada saham tersebut. Jadi pada saat ini saya akan mengatakan atau merekomendasikan buy untuk BMRI. Yang udah punya boleh di hold, nambah lagi. Karena kalau di all time high tidak ada ketakutan, yang ada hanyalah keserakahan. Saya kira cukup sampai di sini untuk hari ini. Kita ketemu lagi di hari Senin. Semoga aja lebih cerah lagi ya. Kita bisa lihat IHSG lebih hijau lagi, lebih pekat hijaunya supaya cari duitnya lebih mudah. Salam cuan untuk kita semua.